Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ai Wahyuni dengan NPM 22411208. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan yaitu tujuan yang utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategi secara standar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting mengapa analisis ini penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. Memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan yaitu memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala, menjadi bahan pertimbangan untuk investor semisal ingin melakukan investasi di suatu perusahaan tertentu, menjadi bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan, menentukan perkembangan yang dialami suatu perusahaan, mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi, jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Pada awal bahasan disebutkan bahwa ada sejumlah jenis laporan yang dapat dianalisis. Dalam menganalisis, pihak akuntan atau pemilik perusahaan harus menggunakan metode berbeda pada laporan keuangan yang berbeda. Apa saja sih jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis? Yang pertama yaitu ada neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yakni bentuk T atau skronto dan bentuk laporan atau stafel. Apa saja jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis? Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat di akhir periode perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat memudahkan investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni bentuk langsung atau single step serta bentuk bertahap atau multi-step. Bentuk langsung artinya semua kategori pendapatan serta beban dihitung sekaligus, lalu diperoleh nominal laba atau ruginya. Sementara pada bentuk bertahap harus dilakukan pengelompokan terlebih dahulu terhadap kategori pendapatan serta beban. Yang ketiga yaitu ada laporan perubahan posisi keuangan atau yang disebut dengan arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi menjadi 3 kegiatan utama. Di antaranya adalah aktiva pendanaan, operasi, dan investasi. Yang keempat yaitu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangnya laba atau rugi perusahaan.
Metode analisis laporan keuangan ini dalam menganalisis laporan keuangan tentu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Secara garis besar ada dua metode dalam menganalisis. Metode pertama adalah metode horizontal. Sementara metode berikutnya adalah yang kedua yaitu adalah metode vertikal. Yang pertama ada analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode yang berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut dengan metode dinamis. Di samping metode analisis laporan keuangan di atas, ada sejumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal. Di antaranya yaitu ada yang pertama ada analisis tren atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. B. Ada analisis sumber dan model kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. C. Analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. D. Analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas, sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Yang kedua yaitu ada analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya yaitu adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Bagaimana dengan metode dalam statis vertikal ini? A. Yaitu ada analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca, laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. B. Yaitu ada analisis break-even. Analisis titik impas atau break-even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. C. Ada analisis rasio keuangan. Metode analisis laporan keuangan ini dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dari pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan strategi di periode selanjutnya, meninjau kembali perihal sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat 4 indikator dalam melakukan analisis rasio keuangan, yakni D. Teknis analisis pertumbuhan. Berikutnya teknik ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi laporan keuangan di suatu periode dengan periode lain pada masing-masing pos. Analisis laporan keuangan yang digunakan adalah analisis presentase. Data yang akan ditampilkan ialah perbandingan penurunan atau kenaikan masing-masing pos pada laporan bulan lalu dan bulan ini, atau laporan di periode year to date atau periode yang sama di tahun lalu dan di tahun ini. Yang ketiga ada analisis industri. Di samping metode horizontal dan vertikal, ada satu lagi yaitu di dalam analisis keuangan ada namanya metode analisis industri. Nama metode ini adalah analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial dibandingkan industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidaknya penyesuaian finansial yang harus diterapkan.
Untuk analisis ini, umumnya dipakai teknik penghitungan rasio keuangan. Dalam membandingkan kebutuhan rasio rata-rata perusahaan lain di bidang yang sama dengan rasio bisnis, suatu perusahaan yang akan melakukan analisis. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.